Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Al-Hafiz ingin mempresentasikan mata kuliah ilmu alamiah dasar mengenai bumi dan alam semesta. Ada dua pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu pertama mengenai pembentukan alam semesta dan tata surya, yang kedua mengenai karakteristik anggota tata surya. Pembentukan alam semesta dan tata surya. Menurut para ilmuwan, memperkirakan umur alam semesta saat ini mencapai 13,75 miliar tahun. Masih banyak pertanyaan yang belum sempat sepenuhnya bisa dijawab oleh para ilmuwan. Namun ada 4 teori asal mula terbentuknya alam semesta. Berikut adalah 4 teori asal mula terbentuknya alam semesta. Teori pertama yaitu teori ledakan besar, atau yang biasa dikenal sebagai teori Big Bang, adalah teori yang paling populer dan banyak diyakini kebenarannya hingga saat ini. Teori ini terkenal kali diusulkan oleh kosmolog asal Belgia, A.B. George, pada tahun 1927. Ia dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan teori bahwa alam semesta terus berkembang, menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari suatu yang super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu, sehingga menjadi alam semesta yang seperti sekarang ini. Kedua, ada teori kabut, yang dikenal juga dengan teori nebula. Pertama kali diusulkan oleh Immanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Secara umum, menjelaskan terbentuknya tata surya dari sebuah bola kabut gas raksasa, kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola gas tadi. Sementara itu, bola gas utama masih berbentuk besar dan panas menjadi matahari, dan materi yang terlepas menjadi padat dan dingin membentuk planet. Ketiga, ada teori keadaan tetap yang diusulkan oleh H. Bondi T. Gould dan F. Hoyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948, di mana mereka menjelaskan bahwa alam semesta tidak ada awal dan akhirnya. Alam semesta selalu terlihat sama seperti sekarang. Teori ini menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luas serta usianya. Sempat populer di awal abad ke-20, kini teori tersebut banyak menerima penolakan dari para fisikawan. Bukti yang dianggap mematahkan teori keadaan tetap adalah radiasi latar gelombang mikrokosmis yang didapatkan dari teori ledakan besar. Keempat, ada teori bintang kembar, disampaikan oleh R.A. Littleton. Ia berpendapat kalau tata surya berasal dari satu bintang yang meledak. Awalnya terdapat 2 bintang kembar, kemudian bintang lain mendekati salah satu bintang kembar dan terjadi tabrakan. Material bintang berhamburan dan menjadi planet setelah pendinginan, sementara bintang lainnya menjadi matahari. Bahasan yang kedua yaitu karakteristik anggota tata surya. Karakteristik anggota tata surya terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet yang mengorbit berbentuk elips, meteor, asteroid, komet, dan satelit alami yang bergerak mengelilinginya. Untuk jelasnya, berikut beberapa sifat yang dimiliki oleh anggota tata surya. Matahari. Matahari sebagai pusat tata surya, ukuran garis tengah matahari adalah 100 kali lebih dari besar bumi. Walaupun begitu, untuk ukuran jagat raya, matahari termasuk bintang yang kecil. Masih ada bintang yang besar 100 kali dari matahari. Jarak dari matahari ke bumi sekitar 150 juta kilometer. Jarak matahari ke bumi disebut satu satuan astronomi atau 1 SA. Dan waktu yang dibutuhkan oleh matahari bersinar menuju ke bumi yaitu 8,33 menit. Terdapat beberapa lapisan pada matahari, yaitu bagian inti dan lapisan kulit. Bagian kulit matahari terdiri atas lapisan fotosfera, kromosfera, dan korona.
Fotosfera merupakan gas yang dipancarkan ke segala penjuru. Di atas fotosfera terdapat lapisan kromosfera. Korona berada pada bagian terluar matahari berupa lidah api yang menyala-nyala. Selanjutnya ada planet, merupakan benda langit dalam tata surya yang bergerak mengelilingi matahari pada lintasan orbit yang stabil. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kamu sudah diperkenalkan dengan sistem tata surya. Berapa jumlah planet yang di sistem tata surya? Yang dulu kita kenal ada 9 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun saat ini yang diakui sebagai planet tata surya hanya ada 8 kecuali Pluto. Suatu benda angkasa dapat disebut sebagai planet apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berada dalam orbit yang mengelilingi matahari. Kedua, mempunyai berat yang cukup untuk gravitasi dirinya dalam mengatasi tekanan rigid supaya ia menjadi satu equilibrium hidrostatis atau bentuk hampir bulat. Ketiga, merupakan objek yang dominan dalam orbitnya sendiri. Lalu ada planet kerdil, planet Katai atau dwarf planet. Selain mendefinisikan sebuah planet, hasil resolusi IAU yang berlangsung di Praha juga mendefinisikan tentang dwarf planet atau planet kerdil. Syarat-syarat pendefinisian dwarf planet hampir sama dengan penelitian planet. Yang membedakan adalah dwarf planet bukan benda dominan pada orbitnya, serta bukan satelit atau benda angkasa yang mengorbit pada planet. Pluto yang dulunya masuk dalam deretan planet di tata surya, statusnya diubah sebagai planet kerdil. Bersamaan dengan Pluto, ada beberapa objek yang berada di sekitar Pluto dikategorikan sebagai planet kerdil, yaitu asteroid Ceres 2003 UB313 ditemukan oleh Mike Brown dari Institut Teknologi California dengan nama samaran Xena, dan bulan terbesar di Pluto yang disebut Charon. Asteroid merupakan planet berbatu yang kecil dengan diameter 1.700 km dan jumlah yang sangat banyak. Dalam tata surya, terdapat beribu-ribu asteroid yang juga mengelilingi matahari. Asteroid yang orbitnya melewati orbit bumi dinamakan asteroid Apollo. Selain itu, banyak di antara asteroid yang sudah diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Sebagian besar kelompok asteroid dijumpai berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Daerah ini dikenal sebagai sabuk utama atau main belt, sedangkan asteroid yang mendiami daerah sabuk utama ada pula kelompok asteroid dengan orbit yang berbeda, seperti kelompok Trojan dan kelompok asteroid AAA, Amor, Apollo, dan Aten. Lalu ada meteor. Ketika kita melihat sejenak ke langit yang cerah pada malam hari, tampak seberkas cahaya bergerak cepat lalu hilang. Itu merupakan meteor atau disebut juga bintang jatuh. Merupakan bagian dari asteroid yang terpisah. Meteor yang jatuh mengarah ke bumi akan tampak seperti bola api. Meteor yang jatuh terkadang sangat banyak dan disebut sebagai hujan meteor. Ketika terjadi hujan meteor, jutaan meteor masuk ke dalam atmosfer bumi, tetapi sebagian besar terbakar habis sebelum mencapai permukaan bumi. Kadang-kadang, meteor yang besar tidak terbakar habis dan akhirnya sampai ke permukaan bumi, dan meteor tersebut disebut sebagai meteorit. Meteor yang besar yang jatuh ke bumi akan membentuk kawah, seperti kawah Baringer di wilayah Arizona. Kawah ini berbentuk oleh meteor yang jatuh kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Terakhir ada komet. Komet merupakan benda angkasa yang terlihat bercahaya dikarenakan adanya gesekan atom-atom di udara. Ukuran dapat melebihi 10 mil dan mempunyai ekor yang panjangnya jutaan mil.
Oleh karena itu, komet sering disebut juga bintang berekor. Ciri khas komet adalah ekornya yang sangat panjang, panjangnya bisa mencapai 100 juta kilometer. Inti komet disebut nukleus, yang terdiri atas bongkahan es serta gas yang telah membeku. Diameter nukleus bisa mencapai 10 km. Ekor merupakan bagian dari komet, berasal dari koma yang menyelimuti inti komet. Diameter koma bisa mencapai 100.000 km. Salah satu komet yang terkenal adalah komet Halley. Komet ini ditemukan oleh Edmund Halley. Rata-rata periode munculnya orbit komet Halley terjadi setiap 76-79 tahun sekali. Komet Halley terakhir terlihat pada tahun 1986 dan diperkirakan akan tampak kembali pada tahun 2061. Inti atau pusat dari komet Halley sangatlah gelap dengan diameter kurang lebih 1024 km. Selain komet Halley, terdapat beberapa nama komet lainnya seperti komet Hyakutake dan Hale-bopp. Para ahli menyebutkan pada 251 juta tahun yang lalu terjadi kepunahan yang sangat besar disebabkan komet atau asteroid telah menabrak bumi. Kesimpulan itu diperoleh dari atom yang terjebak di dalam kerangka molekuler karbon, tetapi belum diketahui di mana letak tempat tabrakan komet atau asteroid dengan bumi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.